Spiderman, ada Om Superman, ada kakak Batman. Orang bilang dia hebat, tapi buat kita ada yang lebih hebat. Namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, namanya Yesus, jagoan kita. Tuhan Yesusku adalah jagoanku. Tuhan Yesusku adalah idolaku. Tuhan Yesusku adalah harapanku, jagoanku, idolaku untuk selamanya. Ada Power Rangers, ada Doraemon, ada Captain Marvel. Orang bilang dia hebat. Ada Spiderman, ada Om Superman, ada kakak Batman. Orang bilang dia hebat, tapi buat kita ada yang lebih hebat. Namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, namanya Yesus, jagoan kita. Tuhan Yesusku adalah jagoanku. Tuhan Yesusku adalah idolaku. Tuhan Yesus
berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan
sendiri. Yesus selalu menemani saat senang dan sedih, tertawa dan menangis. Ku tak akan sendiri. Yesus selalu menemani. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, ku kan bersorak, hey, Dia teman setia. Saat senang dan sedih, tertawa dan menangis, ku tak akan sendiri. Yesus selalu menemani. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, ku kan bersorak, hey, Dia teman setia. Ku berjalan, ku berlari, ku berdiam, ku menari. Yesus selalu di hati, Dia teman setia. Ku berjalan, ku berlari, ku berdiam, ku menari. Yesus selalu di hati, Dia teman setia. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, ku kan bersorak, hey, Dia teman setia. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, ku kan bersorak, hey, Dia teman setia. Raja negeri Aram sedang berperang melawan Israel. Ia berunding dengan pegawai-pegawainya, lalu katanya, "Ke tempat ini dan itu, haruslah kamu turun menghadang." Tetapi abdi Allah menyuruh orang kepada Raja Israel mengatakan, "Awas, jangan lewat dari tempat itu, sebab orang Aram sudah turun menghadang ke sana." Demikianlah Elisa memperingatkan kepadanya, supaya berawas-awas di sana, bukan sekali dua kali saja. Lalu mengamuklah hati Raja Aram tentang hal itu. Maka dipanggilnyalah pegawai-pegawainya, katanya kepada mereka, "Tidakkah dapat kamu memberitahukan kepadaku, siapa dari kita memihak kepada Raja Israel?" Tetapi berkatalah salah seorang pegawainya, "Tidak, Tuanku Raja, melainkan Elisa, nabi yang di Israel. Dialah yang memberitahukan kepada Raja Israel tentang perkataan yang diucapkan oleh Tuanku di kamar tidurmu." Berkatalah raja, "Pergilah melihat, di mana dia, supaya aku menyuruh orang menangkap dia." Lalu diberitahukanlah kepadanya, "Dia ada di Dotan." Maka dikirimnyalah ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar. Sampailah mereka pada waktu malam, lalu mengepung kota itu. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, "Celaka, Tuanku,
apakah yang akan kita perbuat? Jawabnya, Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. lalu berdoalah Elisa. Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya, supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Ketika orang-orang Aram itu turun mendatangi dia, berdoalah Elisa kepada Tuhan. Butakanlah kiranya mata orang-orang ini. Maka dibutakannyalah mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Kemudian berkatalah Elisa kepada mereka, Bukan ini jalannya, dan bukan ini kotanya. Ikutlah aku, maka aku akan mengantarkan kamu kepada orang yang kamu cari. Lalu diantarkannya mereka ke Samaria. Segera sesudah mereka sampai ke Samaria, berkatalah Elisa, Ya Tuhan, bukalah mata orang-orang ini, supaya mereka melihat. Lalu Tuhan membuka mata mereka, sehingga mereka melihat dan heran. Mereka ada di tengah-tengah Samaria. Lalu bertanyalah Raja Israel kepada Elisa, tatkala melihat mereka. Kubunuhkah mereka, Bapa? Tetapi jawabnya, Jangan, biasakah kau bunuh yang kau tawan dengan pedangmu dan dengan panahmu? Tetapi hidangkanlah makanan dan minuman di depan mereka, supaya mereka makan dan minum, lalu pulang kepada Tuhan mereka. disediakannyalah bagi mereka jamuan yang besar, maka makan dan minumlah mereka. Sesudah itu, dibiarkannyalah mereka pulang kepada Tuhan mereka. Sejak itu, tidak ada lagi gerombolan-gerombolan Aram memasuki negeri Israel. Raja Yahudi jahat di mata Tuhan penyebab peperangan. Kerajaan Yehuda dan Asiria versus kerajaan Israel dan Suriah. Raja Ahaz adalah seorang raja yang terburuk yang pernah memerintah kerajaan Yehuda hingga pada masanya. Raja Ahaz mengikuti kebiasaan keji bangsa-bangsa di sekitarnya yang dahulu telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel, yaitu antara lain dengan membuat patung-patung tuangan untuk para Baal atau dewa, membakar korban di lebak Ben Hinnom, serta mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dengan cara dibakar dalam api, mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit pengorbanan, dan di atas tempat-tempat yang tinggi dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Sehingga Tuhan menyerahkan kerajaan Yehuda ke dalam tangan raja orang Aram dan raja orang Israel di utara. Kedua kerajaan tersebut mengalahkan Raja Ahaz dan menawan banyak orang Yehuda, dan diangkut ke Damsik, ibu kota kerajaan Aram. Dan kemudian bangsa Edom dan bangsa Filistin turut mengalahkan dengan menyerbu kota-kota, serta menawan orang-orang Yehuda. Dalam kitab Yesaya 7 ayat 1-9 dituliskan alasan dari sisi kerajaan Aram dan Israel, mengapa kedua kerajaan tersebut menyerang kerajaan Yehuda di selatan. Bahwa kerajaan Israel di utara yang terdiri dari 10 suku dan dipimpin oleh suku utama yaitu suku Efraim, bersekutu dengan kerajaan Aram kini Suriah untuk menyerang bangsa yang lebih kecil yaitu kerajaan Yehuda di selatan. Tujuan penyerangan kerajaan Israel dan Aram adalah untuk memaksa supaya kerajaan Yehuda mau bergabung dengan mereka. Kerajaan Israel dan Aram berencana membentuk sebuah koalisi untuk melawan kekuasaan Tiglat-Pileser III yaitu Raja Asyur atau Asiria. Yang dalam kitab 2 Raja-Raja 15 ayat 19, raja tersebut disebut Pul. Alasan untuk melakukan perlawanan itu adalah karena wilayah kerajaan Asiria yang dipimpinnya itu menjadi semakin luas. Sehingga hal itu dikhawatirkan dapat mengancam kerajaan Israel dan Aram. Sebenarnya di antara kerajaan Israel dan Aram ada terjadi perselisihan. Namun kedua bangsa tersebut menyingkirkan perselisihan mereka dan kemudian berfokus hanya kepada ancaman bahaya yang lebih besar. Tujuan mereka berdamai dan seandainya mereka bisa menaklukkan Yehuda serta mendudukkan pemimpin boneka di sana, maka mereka berharap dapat memanfaatkan sumber daya alam dan juga sumber daya manusianya. Kerajaan Yehuda di selatan yang pada waktu itu dipimpin oleh Raja Ahaz
Setelah berhasil dikalahkan oleh dua kerajaan yang ada di utara tersebut, kondisinya menjadi semakin lemah ketika bangsa Edom dan bangsa Filistin turut menyerang kerajaan Yehuda. Namun menghadapi situasi tersebut, Raja Ahaz tidak meminta pertolongan kepada Tuhan sebagai pelindung bangsanya. Seperti yang dilakukan oleh raja-raja Yehuda sebelumnya, yang taat kepada Allah ketika mereka menghadapi ancaman dari bangsa lain. Raja Ahaz lebih memilih menggunakan logika kemanusiaannya dibandingkan dengan janji ilahi. Raja Ahaz malah mau bersekutu dengan Tiglat-Pileser III, Raja Asyur atau Asiria yang merupakan musuh kerajaan Israel dan Aram. Permohonan Raja Ahaz untuk meminta bantuan dari Tiglat-Pileser itu tampaknya masuk akal dan menarik dari sudut pandang pemikiran manusia. Tetapi Allah mengetahui bahwa jika permohonan bantuan itu tetap dilakukan oleh Raja Ahaz, maka nantinya kerajaan Daud di Yehuda itu akan berada di bawah kendali pemerintahan asing. Dan akibatnya kerajaan Yehuda tidak akan pernah bangkit lagi dari kejatuhan. Dan efeknya akan sangat luar biasa. Bangsa Yehuda sebagai umatnya tersebut akan semakin jauh dari Tuhan. Padahal sesuai dengan janji Tuhan, bila pemimpin dan rakyat Yehuda tersebut percaya dan taat kepada Allah, maka Allah akan senantiasa melindungi kerajaan Daud turun-temurun. Jadi, meskipun kerajaan Yehuda mendapat ancaman nyata dari Rezin yaitu Raja Aram, dan juga dari Pekah yaitu Raja Israel, namun Raja Ahaz seharusnya yakin dan percaya bahwa keturunan Raja Daud tidak akan lenyap oleh rancangan jahat mereka. Melihat hal itu, lalu Tuhan mengirim Nabi Yesaya untuk menyampaikan pekabaran kepada Raja Ahaz. Tuhan yang Maha Kasih dan panjang sabar ingin supaya Raja Ahaz percaya kepadanya sehingga dapat menjadi teguh jaya. Kata percaya dan teguh jaya dalam terjemahan ayat tersebut adalah berasal dari akar kata Ibrani yang sama. Yang dari akar kata tersebut juga lahir kata untuk benar yang artinya dapat dipercaya, dan juga kata amin yang artinya meneguhkan apa yang benar atau yang dapat dipercaya. Tuhan menyuruh Nabi Yesaya membawa anaknya yang bernama Sear-Yashub untuk bersama-sama menemui Raja Ahaz. Tujuannya adalah untuk memberikan tanda dari Allah kepada Raja Ahaz. Nama Sear-Yashub artinya adalah umat yang sisa akan kembali. Jadi karena Yesaya yang merupakan ayah dari Sear-Yashub itu adalah seorang nabi, maka nama anaknya itu seperti sebuah pekabaran dari Allah tentang satu bangsa atau umat yang sisa, yaitu yang sebelumnya dibawa ke dalam penawanan, tetapi kini mereka sudah pulang kembali dari tawanan. Nama Sear-Yashub juga memiliki makna kembali kepada Allah dalam arti bertobat. Sebab kata kerja kembali dalam kata aslinya juga membawa makna pertobatan. Jadi makna rohani pesan dari Allah kepada Raja Ahaz yang disampaikan oleh Nabi Yesaya dengan membawa anaknya yang bernama Sear-Yashub itu adalah memiliki maksud supaya Raja Ahaz dan rakyat Yehuda berbalik dari dosa-dosa mereka. Allah meminta supaya mereka bertobat, atau nanti mereka akan pergi ke dalam penawanan. Namun meskipun mereka akan ditawan, tetapi nantinya akan ada sekelompok umat yang sisa yang akan kembali ke tanah Yehuda. Dan sekedar tambahan tentang gambaran Nabi Yesaya dan anaknya bernama Sear-Yashub adalah juga dapat merupakan nubuatan. Karena pada beberapa generasi atau tahun berikutnya, kerajaan Yehuda ditaklukkan oleh kerajaan Babilonia. Orang-orang Yehuda dan Israel ditawan dan dibawa ke Babilonia. Dan setelah sekian lama ditawan di sana, tetapi akhirnya ada umat yang sisa yang diizinkan kembali ke Yehuda atau Israel. Dan lebih jauh lagi, di masa jauh berikutnya, setelah bangsa Israel telah menjadi pengembara di antara bangsa-bangsa dengan mengalami banyak penderitaan dan kesusahan, namun akhirnya setelah masa nubuatan panjang yang berakhir pada tahun 1844 Masehi, Israel jasmani sekali lagi menjadi sebuah bangsa pada tahun 1948 Masehi. Orang-orang yang sisa ini telah kembali dari penawanan pengembaraannya seperti yang telah dinubuatkan. Kembali kepada Nabi Yesaya yang menyampaikan pesan Allah kepada Raja Ahaz, ternyata Raja Ahaz tidak menanggapi panggilan Nabi Yesaya yaitu supaya dirinya beriman. Namun sekali lagi Raja Ahaz mendapat tawaran dari surga. Oleh Nabi Yesaya, Raja Ahaz diminta untuk meminta pertanda dari Tuhan supaya dapat percaya. Meskipun sekilas tampaknya jawaban Raja Ahaz itu terkesan rohani dan sangat sopan, yaitu bahwa dia tidak ingin mencobai Allah seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel dahulu kala pada saat mengembara di padang gurun,
Namun sesungguhnya saat itu Raja Ahaz telah menolak tawaran ilahi dan menolak Elohim menjadi Allahnya. Sebab dalam peristiwa saat itu, bahwa Allah sendirilah yang mengundang Raja Ahaz untuk mengujinya. Raja Asyur atau Asiria dengan senang hati menyetujui permohonan Raja Ahaz untuk memberikan bantuan melawan pasukan Aram dan Israel. Raja Tiglat-Pileser juga menerima upeti dari Raja Ahaz. Sehingga Raja Asyur atau Asiria memiliki alasan yang kuat untuk akhirnya menaklukkan Aram yang dengan segera akan dilaksanakan. Pasukan Asyur atau Asiria yang kuat itu kemudian dapat mematahkan aliansi Aram Israel. Atas penaklukan itu, sekilas kelihatannya Raja Ahaz telah berhasil menyelamatkan kerajaan Yehuda dari ancaman. Padahal, tindakan Raja Ahaz yang meminta pertolongan kepada kekuatan bangsa asing dan bukannya memohon pertolongan kepada Allah itu adalah menunjukkan bahwa Raja Ahaz adalah seorang raja yang terburuk yang pernah memerintah kerajaan Yehuda hingga pada saat itu. Karena dengan meminta pertolongan kepada bangsa asing dan bukannya memohon pertolongan kepada Allah yang setia, permohonan itu juga disertai dengan hadiah yang banyak dari perbendaharaan istana raja dan dari hasil merampas perbendaharaan kudus yang ada di bait suci rumah Tuhan. Dan ternyata pertolongan dari Raja Asyur tersebut tidak menguntungkan, tetapi malah menyesakkan kerajaan Yehuda. Dan hal tersebut malah membuat Raja Ahaz menjadi semakin jauh dan tidak setia kepada Tuhan. Raja Ahaz mempersembahkan korban kepada para allah orang Damsyik atau Aram yang telah mengalahkannya. Sebab pikirnya bahwa yang membantu raja-raja orang Aram sehingga mereka dapat menang adalah para allah mereka. Jadi kepada para allah asing itulah Raja Ahaz akan mempersembahkan korban supaya allah-allah asing tersebut mau menolongnya. Tetapi Raja Ahaz tidak sadar bahwa karena menyembah allah-allah asing itulah yang sesungguhnya menjadi penyebab keruntuhan dirinya dan seluruh Israel. Raja Ahaz juga mengumpulkan perkakas-perkakas rumah Allah dan menghancurkannya. Dia menutup pintu rumah Tuhan lalu membuat mesbah-mesbah bagi dirinya di segenap penjuru Yerusalem. Di tiap-tiap kota di Yehuda, dirinya juga membuat bukit-bukit pengorbanan untuk membakar korban bagi Allah lain. Dengan demikian, dirinya telah menyakiti hati Tuhan Allah nenek moyangnya. Kemudian Tuhan memberikan sebuah tanda lagi kepada Nabi Yesaya untuk disampaikan kepada Raja Ahaz. Setelah menghampiri istrinya lalu mengandung dan kemudian melahirkan seorang anak laki-laki, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nabi Yesaya supaya menamai anaknya tersebut dengan nama Maher-Shalal-Hash-Baz. Maher-Shalal-Hash-Baz artinya adalah jarahan. Dan sebelum anak tersebut tumbuh dewasa, maka kekayaan Damsyik atau Aram dan jarahan Samaria atau Israel akan diangkut di depan Raja Asyur atau Asiria. Hal itu untuk membuktikan bahwa allah-allah asing bangsa Aram yang disembah dan diagung-agungkan oleh Raja Ahaz tersebut sama sekali tidak ada kuasanya dibandingkan dengan Tuhan Allah yang benar. Karena kerajaan Aram dan Israel di utara akhirnya dapat ditaklukkan oleh bangsa Asyur atau Asiria. Dan setelah itu, lalu bangsa Asyur atau Asiria menyerbu dan menaklukkan kerajaan Yehuda di selatan.